Halo semuanya, hari ini gue mau rangkum drama tawuran asal Jepang berjudul Bad Boys G. Diisi 12 episode dan dirilis pada tahun 2013 lalu. Tempo cerita yang diberikan drama ini cukup oke sih guys. Setiap episode kita disuguhkan adegan full berkelahi. Jadi gak salah lagi buat kalian yang suka cari perkara sama orang lain, drama ini cocok untuk kalian tonton. Drama ini dibuka dengan sesosok pria melawan segerombolan geng sendirian. Lalu teman-temannya yang lain pada datang kan? Temannya yang lain lagi datang juga. Gila sih emang style rambut pada tahun 2013 lalu. Mengingatkan gua akan sesosok babang tampan. Terus datang lagi nih temannya yang lain. Udah berapa kali datang tuh. Ceritanya ini dari berbagai geng bergabung gitu kan. Sambil mereka ini gelut, kita diperkenalkan gitu karakter-karakter utama di drama ini. Supaya nggak bingung kita nanti saking banyaknya pemeran utama. Ada Donosan yang berasal dari geng Dis. Terus yang model rambutnya cepaknya ini bernama Hiro dari geng Night. Dan yang terakhir ada Tsukasa, pemimpin dari Gokurakucho. Mereka bertiga ini adalah yang terkuat di daerah Hiroshima di Jepang sana. Fokus cerita drama ini berpusat pada geng Gokurakucho. Jadi ceritanya ini mereka lagi diserang oleh geng bernama Kiss. Permasalahan dalam konflik tersebut sebenarnya terjadi karena pemimpin Gokuraku bernama Tashi-san. Karena ambisinya ingin menjadi nomor 1 di Hiroshima. Tashi-san ini seenak hati main nyerang geng lain. Yoji Kawanaka orang nomor 2. Dia gak senang dengan kepemimpinan ketuanya tersebut. Kemudian kita beralih ke pria culun yang baru saja pindah ke Hiroshima. Namanya Kiriki Tsukasa. Dan dia lagi dipalak oleh segerombolan geng. Dia ditolong oleh Yoji yang kebetulan berlintas. Walaupun ditolong, Tsukasa tetap menangis. Karena kado yang dia beli dibawa pergi. Padahal kan dia mau ngasih kado tersebut ke wanita ini. Gila sih guys, kawaii banget ya. Nah, dari pertemuan ini dimulailah petualangan baru Tsukasa di Hiroshima. Dan lebih kerennya lagi guys, dia bertemu dengan anggota geng terkenal yaitu Gokurakucho. Hyoji lalu mendapatkan telepon, dan mereka bergegas pergi tanpa membayar tagihan. Pas di markas kan, anak buah mereka ini sudah pada babak belur dihajar oleh geng Kiss. Karena kesal, Yoji ingin mendatangi ketua Kiss untuk meminta damai. Namun Toshi-san menolak karena itu sama saja merendahkan geng mereka sendiri. Yoji pun ditonjok karena dianggap pengecut dan kemudian dia pergi membawa anak buahnya untuk bertarung dengan Kiss. Yoji lalu diberi wejangan bahwa dia adalah pemimpin kedua. Dia berhak dong buat ngambil keputusan, bukan seperti ketua mereka yang sering merugikan geng sendiri. Di cafe house, Tsukasa bertemu lagi dengan anggota Gokuraku. Dia ini kerjanya sibuk nyariin kado kemarin yang dia curi. Karena dia ingin banget kan kenalan dengan wanita kemarin bernama Kumi-chan. Namun dia dikasih tahu bahwa akan sulit mendapatkan wanita ini. Karena Kumi-chan ini jadi buronan Toshi-san, pemimpin dari Gokuraku. Sebenarnya sih Gokuraku ini diambang kehancuran. Karena pemimpin mereka ini terlalu egois memikirkan ambisinya sendiri. Tsukasa menyarankan untuk menghentikan aksinya supaya tidak makin parah. Namun Yoji marah dan mengatakan jika nggak tahu apa-apa jangan bacot kau. Kemudian pas di luar kan, sambil merenungi nasib gengnya, Tsukasa berusaha menghampiri. Nah, kebetulan sekali, Kumi-chan lagi ditawan oleh dua pria. Tsukasa yang berusaha mau nyamperin ditahan oleh Yuji. Karena percuma aja lu juga nggak bisa apa-apa kan. Tsukasa menyahut walaupun gue nggak tahu apa-apa, setidaknya mencoba bukan diam. Dikejarlah Kumi-chan ini sampai ke markas Gokuraku. Awalnya Tsukasa dihajar habis oleh anak buah Toshi sampai tumbang. Namun dia balik menghajar mereka semua. Nggak disangka kan guys, pria culun ini ternyata jago gelut. Tsukasa berkata bahwa pemimpin Gokuraku sangat rendahan karena mereka hanya bisa memukul wanita. Yoji pun berada di pihak Tsukasa dengan pertarungan menjadi pertarungan antara anggota geng. Tsukasa yang berhadapan dengan Toshi berhasil mengalahkan orang nomor 1 Gokurakucho. Atas kekalahannya ini, Toshi kemudian mengundurkan diri dan akan menyelesaikan masalahnya dengan geng Kiss. Nah, yang uniknya ini guys, dalam tradisi geng ini barang siapa yang dapat mengalahkan pemimpin nomor 1, maka dia akan menjadi pemimpin baru. Pria yang baru pindah dari Hiroshima ini, awalnya culun plus bucin ini menjadi pemimpin generasi ke-8 Gokurakucho. Di cafe house seperti biasa, anggota Gokuraku berkumpul. Tsukasa yang bertemu dengan Kumi-chan nampaknya dia grogi guys. Yuji lalu menjelaskan, untung aja ketua mereka ini menyukai wanita yang masih berada di wilayah mereka sendiri. Dalam tradisi geng di Hiroshima dilarang keras berhubungan dengan wanita dari geng lainnya. Itu udah peraturan dan jika dilanggar, pasti akan menimbulkan konflik. Yuji kemudian mendapati telepon kalau geng mereka ini diserang oleh kelompok bernama Night. Yuji menjelaskan peta kekuatan di daerah Hiroshima. Nah, yang ungu ini milik Night. Night adalah yang terkuat kedua di Hiroshima.
Nah, yang merah ini milik Gokuraku. Kecil banget ya kalau dibandingin dengan yang lainnya. Naik dipimpin oleh Hiro, dan dua anak buahnya bernama Kenjiro dan juga Jun. Gokuraku ini kan masih bingung, kenapa sih Naik nyerang mereka? Pasti ada yang gak beres nih. Di markas Naik, seorang wanita bernama Mika melanggar peraturan dengan berkencan dari geng lain. Tak lain geng itu adalah Gokurakucho. Hiro marah dan akan menghancurkan geng yang tidak bisa menghargai peraturan. Anggota Gokuraku yang melanggar adalah Eiji yang dipergoki oleh Hisa. Yuji juga marah karena Eiji ini nggak akan sebanding dengan konflik yang akan ditimbulkan kelak. Dia pun diminta untuk memutuskan wanita tersebut. Eiji yang galau dihampiri sesama bucin. Tsukasa mendadak jadi tempat curhat untuk mencurahkan isi hati Eiji. Eiji kemudian memutuskan untuk pergi ke markas Naik untuk menyelesaikan masalahnya. Dia memberitahu Hiro, leader dari Naik, bahwa dia udah putus dengan Mika dan memintanya untuk tidak mengganggu Gokuraku lagi. Namun Hiro ingin memberikan sedikit pelajaran buat orang yang suka melanggar peraturan. Yuji dan Hisa yang mengetahui Eiji pergi sendirian segera menyusul. Begitu juga dengan Tsukasa. Tsukasa tiba di markas Naik dan berkata persetan dengan peraturan tersebut. Yuji dan Hisa pun mendukung dengan mengatakan bahwa peraturan ada untuk diubah. Akibat perkara cinta, Gokuraku dan Naik pun berkonflik. Ternyata Hiro gak sekuat yang dibayangkan sih. Dia kalah duel dengan Tsukasa. Ketika dia udah mau tumbangkan, Tsukasa bersujud dan memohon maafkan Eiji atas kesalahannya dan memintanya untuk menghapus peraturan tersebut. Hiro pun mengiyakan permintaan mereka. Atas kemenangan terhadap Naik, Gokuraku sekarang naik ke posisi 2 sebagai yang terkuat di Hiroshima. Kemudian kita diperlihatkan geng nomor 1 di Hiroshima yaitu Beast. Beast lagi ada proyek besar menyerang geng lain untuk mengambil kekuasaannya. Salah satu petinggi mereka bernama Sakuragi memiliki ambisi untuk merebut wilayah Gokuraku. Kasusan sebagai orang nomor 2 Beast melarang hal tersebut. Kasusan ini orang yang selalu melindungi Gokuraku karena dia dan Yuji adalah sahabat baik sejak dulu. Sakuragi kemudian menyusun rencana kotor dengan menghajar anak buah Gokuraku memakai nama Kasusan. Dia juga secara diam-diam membuat pertemuan dengan Yuji menggunakan nama Kasusan untuk menjebaknya. Yuji yang datang kemudian kaget, kok nggak ada sih Kasusannya? Dia yang datang sendirian habis diajar oleh Sakuragi. Tsukasa dan Kasusan yang menyadari bahwa Yuji dijebak segera menyusul ke sana. Tsukasa dan Kasu yang datang udah lihat Yuji babak belur dihajar. Tsukasa sangat emosi lalu menghajar Sakuragi hingga terjatuh. Oh ya, dari tadi kan kita belum diperlihatkan sosok pemimpin Beast ini. Nah, ini dia si Dono-san. Dia ini udah gak niat sih sebenarnya jadi penguasa di Hiroshima. Karena dia ini gak nemuin lawan yang sepadan kan untuk dirinya. Tiap gelut cuma bikin dia ngantuk doang. Dia kemudian dikabari bahwa anak buahnya lagi bergelut di basement bawah. Nah, ketika Dono ini datang ke bawah, Tsukasa kemudian berlari dan memukul Dono hingga damage-nya itu membuat Dono mundur 1 langkah. Dono hanya tersenyum ketika dia menemukan lawan sepadan dengan kekuatannya. Ketika Dono mau membalas, ada bunyi siren dari polisi yang datang. Tsukasa dan Yuji pun kabur melarikan diri. Setelah pertemuan pertamanya dengan Dono, Tsukasa membayangkan sosok tersebut kayaknya kuat banget. Karena pukulannya saja tempo dulu hanya membuat Dono mundur selangkah. Kasusan kemudian memberitahu Yuji bahwa leadernya ini hanya mengincar Tsukasa. Yuji disuruh melarikan diri dari Hiroshima supaya nanti nggak mati. Namun Yuji dan member lainnya memiliki rencana tanpa sepengetahuan Tsukasa. Demi melindungi temannya ini, mereka berjanji nggak akan melibatkannya dalam pertempuran. Beast kan kemudian datang ke markas Gokuraku. Mereka kaget kok cuma ngelawan 3 orang doang. Dono bertanya di mana keberadaan Kiriki Tsukasa. Dengan tengil Yuji menjawab, ada deh. Di cafe host, Tsukasa bingung kok sepi ya. Mana nih yang lainnya? Bumi-chan lalu menahan Tsukasa supaya dia nggak pergi ke pertempuran. Lalu, ciwi-ciwi dari Naik datang. Mika-chan khawatir kok Eiji nggak bisa dihubungi ya. Katanya mereka lagi bentrok nih dengan geng Beast. Tsukasa lalu memohon ke Kumi-chan untuk memberitahunya informasi tersebut. Mau nggak mau, Kumi-chan pun memberitahu. Lalu datanglah Tsukasa ke markas dengan menerjang beberapa anggota Beast. Duel langsung fokus ke pertempuran antara Tsukasa dan Dono yang senang karena kedatangan lawannya. Kalau gue bilang emang sih Tsukasa ini cukup strong, mampu berimbang dengan Dono. Namun kalau untuk mengalahkannya, gue rasa dia belum mampu. Ibaratnya itu Dono ini versi Rinramen yang dimana Genji nggak pernah bisa mengalahkannya. Walaupun gitu, Dono terkesan dengan pertahanan Tsukasa yang nggak tumbang-tumbang. Semua anggota dari Beast dan Gokuraku udah pada tumbang nih. Tinggal duel Tsukasa dan Dono doang yang tersisa. Pas mau dilanjutin duelnya kan, tiba-tiba Sakuragi memukul Tsukasa dari belakang. Emang kima sih nih orang. Dono lalu marah dan menghajar Sakuragi. Dia nggak suka cara kotor seperti itu.
Dono menjulurkan tangannya untuk membantu Tsukasa beranjak. Terakhir dia mengatakan bahwa urusannya dengan Tsukasa belum selesai. Setelah event besar yang melibatkan Beast dan Gokuraku, anggota Gokuraku memulai audisi untuk mencari member baru. Bukannya malah dapat, mereka malah stres karena peserta yang mendaftar pada nggak jelas semua. Di cafe host, Tsukasa melamar kerja part-time untuk menghabiskan waktunya dengan Kumi-chan. Teman-temannya pada marah karena situasi Gokuraku sekarang lagi genting bro. Lo malah kerja part-time dengan alasan mau ngebucin lagi. Kemudian ada siswi yang datang ke Hiroshima mau studi tour katanya. Dia kayaknya nanya alamat atau tempat gitu deh, lupa gua. Tsukasa lalu melihatnya kemudian kaget. Kaget karena siswi yang bernama Aoi ini teman masa kecil dan SMP-nya. Nah, nongkilah mereka ini bareng kan, sambil minum dan ngegosip sedikit. Setelah itu dia mau cabut nih, katanya mau ngumpul sama siswa-siswa lainnya. Besoknya Tsukasa membawa Aoi menelusuri Hiroshima. Sambil mereka ini mengenang masa lalu mereka bertiga kan. Nah, satu lagi teman masa kecil mereka bernama Shinichi. Mereka dulu saling melindungi sampai suatu saat Shinichi berubah dan bergaul dengan gerombolan siswa nakal. Ketika Tsukasa pindah ke Hiroshima, Shinichi kabarnya melawan gerombolan siswa nakal tersebut untuk balas dendam. Dia pun kemudian babak belur dan tidak sadarkan diri. Sekarang ini dia dirawat di rumah sakit. Lalu guys, diperlihatkan geng baru dari Hiroshima. Menurut Eiji sih, rumornya geng ini sengaja direkrut oleh Knight. Hisa kemudian datang dan tiba-tiba memutuskan keluar dari Gokuraku. Penyebabnya karena ayahnya nggak suka anaknya bergaul dengan berandalan. Ayahnya ini kebetulan juga lagi sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Kayaknya tinggal nunggu mokat doang sih. Nah, disinilah Eiji dan Yuji ini mendapatkan teror dengan tulisan bunuh semuanya. Tiba-tiba saja mereka berdua diculik oleh orang misterius. Tsukasa mendapati telepon bahwa teman-temannya Yuji dan juga Eiji disekap di pabrik A. Sementara teman lainnya yaitu Aoi disekap di pabrik B. Tsukasa hanya boleh memilih satu untuk diselamatkan. Siapa yang dia pilih? Mari kita teruskan guys. Hisa yang baru selesai menyengguk ayahnya dibegal loh oleh geng misterius. Namun dia berhasil kabur sih. Kemudian dia menelepon Hiro bahwa kenapa menggunakan cara licik dan kotor seperti itu bro. Hiro yang lagi karaoke dan bersenang-senang ternyata baru sadar di tempatnya ada mata-mata. Tsukasa ternyata memilih nyelamatin Aoi guys. Dia menemukan Aoi yang sudah tidak sadarkan diri. Setelah mau dibawa pergi, Aoi oleng sambil merapikan buku-bukunya. Namun karena Tsukasa lengah kan, tangannya lalu diborgol di pagar besi. Alasannya sih karena Aoi ini marah, Tsukasa meninggalkan Shinichi ketika dia lagi terpuruk. Untuk memperjelas, Aoi inilah orang yang selama ini dirumorkan direkrut oleh Knight. Kabarnya juga dia menghabisi 5 anak buah Knight dengan sangat mudah. Hiro dan anak buahnya beserta Hisa mendatangi pabrik di mana Yuji dan Eiji disekap. Perkelahiannya nggak ditampilin guys, namun mereka berhasil nyelamatin Eiji dan juga Yuji, serta menghajar geng ini dengan easy peasy lah. Hisa diminta untuk pergi ke pabrik B buat nyelamatin leader mereka. Ketika sampai kan, Hisa diancam Aoi untuk loncat jika ingin temannya selamat. Namun pada akhirnya Aoi lah yang hampir jatuh dan kemudian diselamatkan oleh Tsukasa. Aoi lalu sedih dan curhat dikit. Dia ini rindu di masa-masa dia bareng Shinichi dan juga Tsukasa. Tsukasa mengatakan momen tersebut masih bisa didapat kok, belum telat untuk diperbaiki. Aoi pun menangis sambil dia meminta maaf. Keesokan harinya Shinichi muncul setelah lama dirawat di rumah sakit. Sebenarnya sih dia kabur dari rumah sakit. Mereka bertiga pun kembali bereuni. Di malam harinya sesosok misterius memunculkan dirinya di Hiroshima. Karena situasi Hiroshima ini sedang damai kan, kemungkinan dia datang untuk membuat onar di daerah ini. Diketahui dia disebut sebagai pria yang tak terkalahkan, dan dia ini dijuluki sebagai sang iblis yang telah kembali. Itu dia guys setengah rangkuman gue untuk drama ini. Nggak kuat gue langsung selesai karena videonya nanti bakal panjang sih. Part 2 nya mungkin gue up besok ya. Dan by the way, sampai jumpa lagi kita guys di next video.